everyone, pada kesempatan yang lalu kita telah membuat bagaimana membeli sapi di pasar hewan. Suasananya sangat riuh dan sibuk, so maaf tidak bisa mereview lebih detail mengenai pemilihan bakalan yang baik. Dan pada kesempatan kali ini di belakang saya sudah ada beberapa bakalan yang baru saja kita datangkan dari pasar. Nanti kita akan melihat kriteria apa saja bakalan yang memungkinkan untuk punya pertumbuhan yang bagus. Namun sebelum kita bahas detailnya, sebenarnya apa sih bakalan itu? Karena kebanyakan orang rancau dengan istilah bibit dan bakalan. Bakalan merupakan sapi jenis Haivo, Bull atau setir yang telah diberi perlakuan khusus dengan pakan yang tujuan pemeliharaannya untuk digemukkan. Sedangkan bibit merupakan sapi dengan reproduksi bagus dengan tujuan pemeliharaan untuk dikembangbiakkan. Jadi sangat berbeda ya antara bakalan dan bibit. Bakalan pada umumnya terbagi atas feeder dan medium. Ini merupakan bakalan feeder, mereka relatif lebih kurus. Bakalan ini datang sekitar 1 minggu yang lalu. Seperti ini penampakannya, dia relatif lebih kurus, tapi kelihatan sehat dan berpotensi untuk digemukkan. Sedangkan yang ini merupakan bakalan tipe medium, terlihat lebih berisi dengan tujuan yang berbeda karena akan segera dikeluarkan sekitar 1-2 bulan mendatang. Dalam memilih bakalan harus diperhatikan yang pertama kesehatan ternak. Tipe feeder menjadi perhatian khusus karena untuk sapi lokal yang kurus biasanya lumayan banyak yang bermasalah. Yang kita perlu perhatikan, kulit terlihat tidak ada parasit atau normal, tidak terlalu kering atau rambutnya berdiri, itu kalau bisa dihindari. Feses kita lihat jangan ada encer, jadi normal, tidak terlalu berair. Kemudian kita lihat hidungnya, moncongnya yang bagus malah tidak kering namun hidungnya tidak berlendir. Dan kemudian respirasi atau pernapasannya normal, tidak tersengal-sengal meskipun itu sudah ditempatkan di tempat yang teduh, itu ternak tersengal-sengal. Jika itu terjadi maka bisa dikatakan ternak itu bisa jadi punya kelainan di paru-paru. Kemudian tentunya ternak tampak segar dan aktif. Kemudian selain kesehatan, yang perlu kita perhatikan adalah karakteristik ternak. Dilihat dari fenotipnya. Selain dari warna kulit, secara umum pertama poel minimal 1 pasang. Kenapa poel? Karena poel merupakan identifikasi dari ternak yang sudah berumur 1,5 tahun. Minimal 1 pasang lah, itu mempunyai kemampuan untuk tumbuh besar maksimal pada umur-umur segitu. Kemudian mempunyai frame tubuh lebar dan panjang, sehingga dapat memungkinkan untuk mengisi daging secara maksimal. Kemudian perut tidak buncit, karena perut yang buncit itu akan dihindari oleh jagal, sehingga penjualan kita agak kepayahan. Kaki kokoh dan simetris, dihindari untuk kakinya tidak berbentuk X atau agak ke dalam. Kita lihat dari belakang itu dia tidak berbentuk X atau mingkup istilah bahasa Jawanya. Kemudian O, jangan, itu dihindari, atau kaki yang dia mengarah ke depan. Jadi cenderung dia lebih punggungnya itu melengkur, itu juga dihindari. Kemudian jika
rekan-rekan memilih sapi berdarah FH, itu sebaiknya perhatikan dulu daerahnya. Jika suhu lingkungannya relatif lebih panas atau sedang, itu sebaiknya jangan, karena adaptasinya agak kurang. Akan tetapi jika lingkungannya relatif lebih dingin, itu silahkan. Kemudian karakteristik yang lain ini opsional. Bentuk moncong biasanya agak lebar. Nah, itu mengidentifikasikan biasanya sapi dengan bentuk seperti ini dia makannya agak banyak, agak rakus gitu. Kemudian tulang punggung rata, tidak melengkung atau bergelombang. Tapi ini hanya beberapa. Namun jika ada pilihan yang lain, sebaiknya ciri yang seperti ini dihindari. Kemudian ada satu lagi, tapi ini juga opsional, tergantung di daerah masing-masing. Hindari bakalan berwarna loreng, karena sekali lagi loreng itu pemasarannya kurang bagus, dikarenakan katanya saat dipotong dagingnya itu gampang susut seperti itu. Selain dari dua tadi, kesehatan, karakteristik, yang terakhir yang paling penting adalah harga. Harga harus sesuai dengan batas operasional dan dibandingkan dengan harga pasar. Maksudnya apa? Maksudnya harga beli dalam hal ini sebenarnya dapat kita tentukan dengan melihat keadaan pasar saat kita menjual. Nanti kita akan bahas dalam topik ini secara detail mengenai hitungan-hitungannya pada video selanjutnya. Tahap pertama, kita harus mempunyai standar tertinggi terlebih dahulu sebagai patokan, sehingga baru kita dapat masuk ke tahap selanjutnya dengan mengkonversikan bakalan dengan angka bobot kilogram hidup melalui timbangan di pasar atau taksiran. Untuk konversi bobot dengan taksiran harus diperlukan latihan yang rutin dan terukur agar tidak terjadi kesalahan, karena ini hubungannya dengan nilai rupiah. Baru setelah itu kita dapat mengkalikan bobot hidup ternak dengan standar yang kita punya, atau membagikan harga penawaran dari penjual dengan bobot hidup, kemudian dibandingkan dengan standar harga per kilogram hidup, apakah masuk atau tidak. Dan selebihnya kita dapat tawar-menawar dengan penjual. Jika masih relevan dengan dasar harga yang kita punya, maka barang dapat kita sepakati. Jika tidak, maka seharusnya dibatalkan saja, karena kalau semisal itu terlalu membebani produksi kita, nanti juga kita menjualnya kerepotan atau malah kita akan merugi. Mungkin demikian video ini saya buat. Silahkan diambil jika bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kurangnya. Kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.